internasional, jadi belajarnya bahasa Inggris. Tapi aku masih harus bisa bahasa Jepang untuk ya tinggal di sananya. Tapi bahasa Jepang aku masih belum seberapa. Belajar pasti. Satu jam sudah kami menemani. Ini ada tamu ya, ini seorang artis yang akan ditinggal anaknya ke Jepang untuk kuliah. Nanti bisa curhat sama kamu. Ini tuh sama nih long distance mother. Yes. Buat artis, politisi juga sempat. Ya. Terus Aktivis, peduli Palestina. Banyak lah pokoknya. Banyak, luar biasa prestasinya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan seorang perempuan cantik dan juga anaknya. Ini dia Wanda Hamidah dan Rasyad. Rahasia. Welcome to our show. Silakan Mbak Wanda di sini dulu Mbak Wanda. Oh ya. Jadi Rasyad baru lulus SMA. Alhamdulillah. Selamat alhamdulillah ya. Mau melanjutkan ganteng. kuliah katanya nggak di Indonesia. Di mana? Di Jepang maunya. Di Jepang. Iya. Tapi ya. sebelumnya Om dan Tante mengucapkan Terima kasih. Padahal dia nggak manggil om tante loh. kakak iya. Ya, panggil kakak aja ya, Tapi kakak sadar diri deh kalian, geng. Rasyad, kita mau kasih lihat dulu nih buat Sobat Ambiar. Ini cerita kamu yang akan segera melanjutkan studi kamu ke Jepang. Mau ditinggal deh mamanya ke Jepang. Rasyad, keinginan kamu untuk kuliah di Jepang itu baru kemarin ada atau udah berapa tahun yang lalu? Aku pengen di Jepang. Udah terplanning harus lama. Jepang. Udah lama Aku banget. sebenarnya dari SMP udah seneng banget kayak ya ngebayangin tinggal di Jepang. Aku udah nonton banyak film, terus udah beberapa kali trip ke Jepang sama ibu. Terus seneng banget, apalagi ngebayangin bisa tinggal di situ terus belajar di situ lagi. Aku nggak kebayang terus. Rahasia. Kenapa di Jepang rahasia? Kan biasanya orang kalau kita dengar nih ya. Rasyad. Rasyad. Rasyad kan? Tadi aku manggil siapa? Rasa manis, rasa Cuman asin. beda deh. Iya ya. Rahasia kenapa Jepang? Kan biasanya orang kalau kuliah tuh Australia, London, Amerika. Kenapa? Biar kayak masih di Asia lah, jadi nggak terlalu jauh dari ibu. Dari ibu. Ya, so sweet banget. Dari ibu apa dari pacarnya? Oh, jadi pacarnya Sudah orang punya Jepang ya? Pacar. Oh, pacarnya orang sini dong. Oh, orang Orang sini. sini. Cuma tinggal di Jepang gitu, sayang. Enggak, dia Jakarta. di Jakarta, tapi setahun di bawah aku. Ah, tapi kan Jepang juga 7 jam, lumayan jauh aja kalau pacaran. Kalau mau deket mah kuliah di Parung. Terus kenapa? Karena pacarnya, maksudnya apakah punya planning yang sama pacarnya? Pacarnya juga sama ke Jepang juga. Iya, nanti. Jepang Dia, juga? ya kan aku baru lulus SMA, dianya SMA kelas 2, jadi baru naik kelas 3, terus nanti... Nanti bareng. Ibu Wanda Hamidah, bagaimana ternyata anakmu ini sudah merencanakan sejauh itu ternyata pengen kuliah di Jepang karena supaya nanti pacarnya juga kuliahnya di Jepang. Jadi dia memang aku udah bilang, oke, jaga-jaga kalau just in case kamu nggak masuk, nggak diterima TIU, coba ikut PTN, aku bilang gitu. Dia sama sekali nggak mau. Pokoknya saya sudah mau ke sini dan dia yakin banget. Cuma maksud aku kan kayak aku tuh hidup selalu punya plan A, B, C gitu. Kalau udah daftar aja UI, daftar aja ITB, daftar aja yang lain-lain gitu. Aku bilang sama sekali dia nggak mau daftar. Jadi kayak ini anak kayak udah manifest dari tahun-tahun sebelumnya. Aku yakin aku bisa. Harus Jepang. Akhirnya terpilih di mana universitasnya? Di Tokyo International University. Tokyo International. Ambil jurusan apa, Rasyad? Ambil jurusan apa rencananya? Aku ambil digital business. Digital business. Luar biasa. Hebat. Kenapa pilih itu? Karena ya Gampang dapet abang-abang duitnya ya. tuh, abang-abang juga bisnis, ada abang 2, mereka ngambil bisnis manajemen tapi di ITB. Terus mereka ngambilnya yang internasional, jadi di Bandung dulu, terus baru setahun keluar. Jadi aku mendingan Langsung. ambil bisnis terus langsung keluar 4 tahun. Ini bungsu ya, Mbak Wanda? Dia lama sekali bungsu. Bungsu nggak jadi karena aku punya Malakai. Oh gitu. Kalau bahasa Prancisnya itu pangais bung. Pangais bungsu. Itu Bungsu yang nggak Prancis. jadi. Perapatan Iya, Ciamis. Ada adik.
Rasyad kan ini kalau di Tokyo kan persiapannya berarti harus matang sekali. Cari tempat tinggal. Apalagi bahasa Harus ya. bahasanya. Udah Bahasa. lancar belum? Tapi kan in English pasti dia oke banget dong. Ya, tapi kan dia internasional jadi belajarnya bahasa Inggris. Tapi aku masih harus bisa bahasa Jepang untuk ya tinggal di sananya. Tapi Iya. bahasa Jepang aku masih belum seberapa. Belajar sih. pasti Iya, masih bisa. belajar. Tapi kalau tempat tinggal udah nyari belum sama ibu di sana? tinggal Atau dia di semester. asmara? Asrama. Asmara. Siap. Maunya di asrama atau tinggal sendiri? Sendiri, jangan mau di asrama. Semester pertamanya di dorm dulu emang Emang harus di gitu? dorm. Terus semester 2 sama seterusnya dia udah harus nyari Pindah. tempat tinggal sendiri. Semester pertama tuh berapa lama? Berapa bulan? 6 bulan, 5 bulan sih. Oh. Ibu Anda ada kekhawatiran nggak? Ngantuk ya. Ngegap deh kamera. Padahal orang nggak ada yang tahu dah kalau nggak diomong. Iya, ngapain sih gitu banget? Harawak wow deh. Ibu Anda gimana, ada kekhawatiran nggak tinggal di Jepang? Berarti kan dia harus nyiapin makanan sendiri, apa-apa Enggak, sendiri. karena Rasyad udah memang mandiri, memang dia tiap hari masak sendiri karena dia kan atlet banget ya. Oh. Dia Rasyad tuh SMA-nya atlet, atlet student atlet dari Karisma Bangsa SMA-nya. Kemudian ya alhamdulillah ya beasiswanya beasiswa atlet. Terus kemudian setahun ini dia berhenti basket, dia boxing. Jadi dia benar-benar clean eating-nya parah gitu. Jadi dia masak sendiri. Nggak bisa tuh beli Sembarangan makan makanan, sembarang gitu ya. Nggak makan nasi, nggak makan tepung. Dia udah tiap hari pagi masak, siang masak, malam dia udah nyiapin apa yang harus dimakan sesuai dengan kalorinya. Jadi semuanya kamu masak sendiri? Iya, sehari-hari aku masak sendiri. Apakah kamu masakin juga buat ibu? Kadang. Kadang-kadang. Kadang. Apa karena beda makanannya dia, makanan ibu kan rawon, apa gitu-gitu ya, sayur asem. Kalau dia salmon atau daging diapain, ada grill gitu. Dan dia nggak nasinya diganti sama ubi rebus. Kenapa? Cocok diganti udah di sama Jepang ubi? tinggalnya. Kenapa Rasyad diganti sama ubi? Apa? Karena ya ubi emang Kamu kayak dia lebih tinggi, ada seratnya juga. Terus kalau nasi menurut aku juga masih makan nasi, tapi Nasi porang atau nasi? nasi itu perlunya kayak karbo tuh biasanya perlunya tuh sebelum olahraganya. Kamu gymers gitu? Apa? Ya aku olahraga, aku boxing tapi sekarang. Boxing. Jadi low Cocok carb. sama kamu karate, cocok. Seratnya banyak, kayak karbonya dikurangin ya. Clean eating-nya parah. Clean eating-nya. Sobat Amir, ini juga ada pesan dari ibu, dari Wanda Hamida buat Rasyad yang bersiap untuk pindah ke Jepang. Di Jepang. Maaf, itu memang wawancaranya deket rel kereta jadi jelas. Tapi kata Sobat Ambiar, ya. kamu tuh sispek badannya katanya. Iya. Terus Kamu maksudnya emang- gimana, King? Suruh buka gitu, suruh lihat. Rajin nge-gym, maksudnya gitu apa gimana? Iya, aku Nge-gym, lari. Oh, coba lihat Tante Dewi. Bukan apa tangannya. Kalau mau lihat six pack gak usah jauh-jauh. Apa kamu? Tukang kendang. Ada yang ngambek loh Rian. Mana? Terus sebelah lu nggak diajak Iya. ngomong. Maaf. Atau digebok aja buang. Jadi pesannya tadi apa dari ibu untuk Rasyad? Memang aku kalau bisa anak-anakku tuh dari SMA udah keluar dari rumah, maksudnya kan yang pertama di UGM di Jogja, di Bandung, terus ke Perancis, ke Inggris, Rasyad ke Jepang. Aku pengen apa ya, ngelepasin attachment supaya mereka nggak jadi ketergantungan, Iya, betul, mandiri. setuju. Dan Bisa masak sendiri, bisa mengurus dirinya sendiri, dan Benar. bisa cari uang sendiri gitu. Emang ibu kamu itu ibu yang seperti apa kok? Kayaknya anaknya tuh dari kecil tuh udah ayo mandiri, ayo. Militer. Bu, ya tegas tapi galak gak? galak. Tegas. Galak tegas. Segalak apa, setegas apa seorang Wanda Hamidah ibu kamu ini? Enggak, tapi ibu kayak nggak push harus apa namanya? Misalnya di sekolah ibu nggak push harus belajar harus apa segini. ini nilai kamu harus segini. Enggak, tapi ibu kayak lepas. Ya tapi ibu kayak nggak ibu merhatiin tapi kayak nggak merhatiin, jadi Ya. aku harus Aku cuma ini sendiri, bilang aku gini, harus apa? kamu nggak lulus, nggak dapat universitas bagus, nggak usah kuliah. Iya ya terserah. Tapi jadi itu bikin aku tambah Pacu, pressure Pacu. ya. Tapi udah biasa sama pressure-nya jadi
lebih gampang Itu aja bagus, itu jalaninnya. bagus mendidik anak itu memang kalau misalkan usianya masih dini itu memang harus keras. Iya ya, Harus memang harus tegas, keras ada. ya. Mereka juga tahu batasan. Dan aku nggak maksain kamu harus jadi ini, kamu harus ambil ini. Aku nggak, terserah kamu. Kamu pilih yang paling bagus, I will support. Aku cuma bilang Mengarahkan gitu. aja Tapi aku ya. nggak yang tiap hari. Ya pokoknya kalau nggak dapet PTN ya aku sih nggak punya uang buat universitas swasta ya. Maaf ya, aku bilang gitu. Justru itu yang memicu seorang Rasyad sampai akhirnya bisa keterima di Tokyo International ya. Ngapain lu gerak-gerak? Oh, tepuk tangan, dia tepuk tangan. Untuk Rasyad, Dengerin. misalkan kuliah, Tangan dia. misalkan 1 tahun. Tepuk tangan. Bisa banget lah. Misalkan kuliahnya di Jepang, misalkan mau sampai S1, S2 atau nanti S2-nya pindah atau gimana? Oh, aku mau ya S1 udah lama sih 4 tahun aku kayaknya Udah S1 aja. sampai S1 Setelah aja. itu ke Indonesia lagi atau kamu tiba-tiba kemana melanglang buana lagi? Ya kalau dapat langsung di sana alhamdulillah. Ya kenapa enggak ya, kesempatan. Di situ. Ya, Aku kan emang mau tinggalnya di Jepang ya kalau bisa. Boleh? Boleh. Boleh supaya ibunya ada alasan nengok anaknya. Oh jalan-jalan. Ini mah ibu Anda alasannya jalan-jalan mulu, padahal anaknya juga Alfat kan juga kuliahnya di Prancis, jalan-jalan. Betul, berarti Coba. udah anak kan. Jadi Nengok kemana anak. nengok anak? Alasannya kemana? Nengok anak. Kita lihat ya, yang satu ini ketemu sama Alfat. Ini di Prancis. Alhamdulillah akhirnya bisa nengokin anak lanang yang sedang menimba ilmu di ISEC, Paris. Meneruskan program internasional di ITB selama setahun. Let's make the best 2 days in Paris with Ibu Alfat Hakim. Oh yang satu di Paris. Iya, tapi udah selesai dan lagi mau skripsi insya Allah. Kesini Udah lagi berapa nggak lama, atau Kak? menetap di sana? Balik lagi skripsi baru lulus di ITB. Udah berapa lama Kak di sana? Nggak nyampe setahun sih. 9-10 bulan. Memang kalau program internasional ITB SBM dia 1 tahun di luar negeri. Jadi udah biasa sebetulnya jarak jauh sama anaknya. Alhamdulillah anaknya banyak jadi aku nggak kesepian. Yang satu berangkat satu pulang, satu berangkat satu pulang. Dia berangkat Alfat pulang. Jadi kayak Allah tuh udah ngatur Mamanya juga banyak supaya kegiatannya mamanya ya. nggak sendirian. Karena kan masih sendirian. Bahwa Anda suka hawa. iya. Sebentar. Ini penting kalimatnya. Coba tolong diulangi. Kalimatnya itu enak banget didengar deh. Kak. Tolong diulangi. Soalnya kan Masih sendirian. Ya, jadi nanti tolong didoain supaya nggak sendirian. oh. Mari kita Tapi doakan. kira-kira sudah ada belum? Insya Allah. Politikus. Enggak. Boleh Rasyad, boleh. Enggak. Boleh nggak? Jojo. Boleh. Boleh. Kalau Mama. Boleh lah, boleh dong. Ada maksud lo Mama? Apa tuh? Maksudnya mama kenalan. Kalau Mama ada pendamping teman baru, lagi boleh. Ganti baru. Karena anak-anak udah mulai khawatir. Ini kalau kita udah pergi dari rumah, bentar lagi satu nikah, satu ini, Mama sama ibu siapa? gimana? Gitu. Jawaban ibu adalah Oh, aku ikut kalian, Jaya. Jangan kan? kami pun punya kehidupan mau sendiri diikutin ya. Mbak Wanda, kita mau kasih lihat juga ini terkait almarhum ayah dari seorang Wanda Hamidah. Iya. Kemarin baru aja haul ya, Iya. 10 tahun. 1 tahun. Oh, 1 tahun. Itu videonya 10 tahun yang lalu. Oh, oke, video Jadi karena 10 lagi kangen aku keluarin videonya. Oke, coba kita mau lihat videonya seperti apa. Itu kan kecil-kecil siapa Mbak Wanda? Itu malah kayak anakku yang paling kecil adiknya Rasyad. Jadi sekarang dia udah 10 tahun. Jadi itu video dia 10 1 tahun. yang lalu. Terus Bapak meninggal 1 tahun yang lalu. Iya. So ketika ngelihat itu tuh video yang diambil 10 tahun yang lalu tuh apa dalam seorang hati Wanda Hamidah? Kangen. Apa yang paling dirindukan? Semuanya sih. Ya semuanya. Saat momen apa, momen yang berat dalam hidup seorang Wanda Hamidah yang sebetulnya saat itu ingin cerita sekali sama almarhum? Karena I'm into politik kan karena papa ya. Karena papa tuh politik banget sampai akhir-akhir meninggalnya kalau di TV, kalau di rumah sakit tuh nonton TV nggak berhenti dari berita politik gitu. Jadi kayaknya aku mewariskan
darah aktivisme papa gitu. Jadi sekarang kalau ada berita-berita politik kangen papa karena pengen ngobrol all about politics yang ada di Indonesia, di luar negeri, apalagi dalam isu-isu Palestina yang Zionisme ini makin marak di seluruh dunia gitu, kayak I need somebody to talk gitu, dan ya aku kangen papa, pengen ngobrol Oh, politik. you really miss him so much ya. Ketika memutuskan untuk berhenti dari dunia politik, apa yang disampaikan almarhum? Papa senang aja sih karena aktivisme itu memang nggak harus di politik. Aku udah mencoba cara politik tapi it doesn't work for me karena it's so hard melawan arus besar gitu. Jadi aku semenjak aku memutuskan untuk di luar politik, aku semakin bahagia gitu. Tapi sadar bahwa ini semakin berat karena politik kita kan hari ini udah nggak ada lagi oposisi ya gitu, dan negara juga semakin fasis ya, Zionisme juga semakin besar. Jadi pekerjaan rumah kita berat, tapi ya mudah-mudahan kita nggak putus asa. Yang penting kan ikhtiar kita dan proses kita dalam di jalan yang insya Allah lurus, yang membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang terzalimi, kan yang paling penting itu. Jadi yang membentuk seorang Wanda Hamidah untuk menjadi seorang wanita yang begitu luar biasa ini berkat almarhum ayah. Ya, keberanian itu si papa yang encourage dari kecil tuh untuk berani berkata, berani melawan gitu ya, membela yang orang-orang yang lemah tuh papa. Seandainya barangkali almarhum ada di sini, kami pun ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah tentu saja membentuk seorang Wanda Hamidah menjadi seorang perempuan yang begitu tangguh dan juga kuat. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi Muda. Oke.